Dan selain Forum Purnawirawan TNI beserta sejumlah tokoh sipil dan mantan pejabat negara yang kembali menyuarakan pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada pula advokat dari Perekat Nusantara yang menilai Wakil Presiden Gibran ini sudah menodai demokrasi pemilu. Kita akan langsung bahas bersama dengan Petrus Celestinus yang merupakan koordinator advokat Perekat Nusantara serta Pangeran Mangkubumi, Sekretaris Jenderal Relawan Gibranku. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Petrus terlebih dahulu. Sebelumnya bisa dijelaskan kepada kami siapa saja yang tergabung dalam advokat Perekat Nusantara ini dan apa yang menjadi dasar advokat Perekat Nusantara akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran? Ya, jadi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara ini banyak, tetapi yang datang kemarin ke kantor Wakil Presiden itu ada 8 orang. Ya, jadi kami 8 orang yang datang dan sudah menyerahkan somasi itu kepada Wakil Presiden melalui Sekretariat Wakil Presiden kemarin. Begitu. Baik, siapa saja? Apakah kemudian latar belakang dari para advokat ini hingga akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan apa dasarnya, Pak Petrus? Ya, jadi advokat-advokat ini juga adalah advokat-advokat yang menjadi aktivis pembela demokrasi. Sehingga sejak perkara nomor 90 itu berproses, kami sudah aktif memantau jalannya persidangan perkara 90 itu. Bahkan tanggal 12 Oktober, artinya 1 minggu sebelum perkara 90 diputus, kami mengirim somasi kepada 9 hakim konstitusi itu supaya mundur dari perkara ini, perkara 90 itu. Kenapa? Karena kami lihat mereka punya konflik of interest, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Kami minta supaya mereka mengundurkan diri dari persidangan itu sesuai dengan perintah pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi apa yang terjadi, somasi kami itu tidak didengar. Akibatnya segera setelah perkara nomor 90 itu dibacakan dan bahkan dikabulkan, dibentuklah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Hasil persidangan MKMK itu memecat Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena memiliki hubungan keluarga dengan Gibran dalam perkara nomor 90 itu, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi dalam perkara nomor 90 itu dia adalah pihak perkara, pihak pemerintah yang memberi keterangan. Sementara yang diperjuangkan di dalam perkara 90 itu adalah Gibran Rakabuming Raka, karena nama Gibran itu disebut lebih dari 10 kali di dalam permohonan uji materi perkara nomor 90 itu. Jadi dengan itu saja mestinya Anwar Usman mendeklar dirinya memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, dengan Gibran, dia harusnya mundur. Akibatnya dia diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. 8 hakim konstitusi lainnya pun diberi sanksi oleh MKMK. Akibat apa? Mereka melanggar ketentuan pasal 17 tadi, mereka tidak mundur dari perkara itu. Lalu kami berlanjut, ya. Pada tanggal 10 Oktober 2024, 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, kami mendatangi MPR, meminta supaya sidang MPR tanggal 20 Oktober itu mengagendakan pembahasan mengenai surat kami, karena kami minta supaya Gibran tidak dilantik atas alasan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu cacat karena pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di ayat 6 itu menyatakan putusan itu tidak sah apabila hakim yang berkepentingan itu tidak mengundurkan diri. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh Anda dan juga rekan-rekan lainnya, namun baru-baru ini juga kembali mengajukan somasi. Apa kemudian yang mendesak sehingga disampaikan lagi tadi memberikan somasi lagi yang terbaru? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan bersama cuplikan video yang sangat menarik tentang Gibran Rakabuming Raka. Nah teman-teman, izinkan saya untuk membacakan atau mereview komentar teman-teman semua tentang cuplikan video tersebut. Nah teman-teman, dikatakan oleh Edia Syaputra, biang korek kerusakan negeri ini Jokowi. Coba teliti semua lini rusak. Nah, dikatakan oleh Semar Mesem, setuju maklumkan dengan segera anak pembohong terkorup banyak kasus. Ya, dimundurkan paksa aja, sudah tak jelas negara ini. Dipimpin orang bermuka tembok, rakyat kok diam. Bangunlah cepat, diberangus menipu ijazah alus. Bondong negara dirusak satu keluarga.
Ya, kalau Jokowi Gibran tidak cepat ditindak keras, bahayanya negara lebih dari bobrok. Ya, mestinya seperti inilah penyampaian tentang keburukan negeri ini, tentang kesesatan yang menyengsarakan rakyat di Republik ini. Ya, disampaikan oleh Gatot Subekti, proses jadi wapresnya merusak sistem demokrasi. Setelah jadi wapres, nggak ada manfaat, nggak ada bobotnya, oonnya amit-amit nggak pantas. Ya, wapres nggak punya ijazah SMA, SMP saja drop out, pantas nggak bisa berpikir luas. Ya, rakyat setuju kalau Gibran mundur dari wapres. Ya, tangkap dan adili Anwar Usman dan Jokowi, perusak konstitusi yang sudah ditetapkan. Ya, dikatakan oleh Yatrit, mau jadi apa negeri ini? Masa nggak punya ijazah bisa jadi pemimpin? Gimana pemuda kita banyak yang pintar, cuman jadi penonton? Ya, dikatakan oleh Silvi, yang perlu diselidiki lagi, uang dari mana untuk memelihara termul itu, sampai-sampai semua penegak hukum dan intuisi lainnya bisa dikuasai. Dikatakan oleh Samsudi, Menteri Pendidikan harus tegas, harus semuanya diperiksa ulang. Masalah ijazah, DPR, MPR, dan penegak hukum dievakuasi. Nah, kalau tidak mau mundur berarti sudah tidak punya malu. Ya, rakyat yang waras punya otak muak dengan wapres, plonga-plongo ngantuk, nggak punya ilmu. Ya, suruh kembali jadi jual martabak, nggak layak jadi pejabat yang gangong. Ya, banyak sarjana nganggur, nggak ada pekerjaan, banyak pengangguran. Ya, Gibran cocoknya dagang martabak dan pisang keju. Kaisang cocoknya dagang kopi sama gorengan. Nah, teman-teman, segera Gibran mundur dari wapres atau segera dimazulkan paksa, tidak punya ijazah SMA, kata RRT. Dikatakan oleh Ahmad Sirojudin, benarkah itu? Dari dulu makjul mana? Pemimpin negeri ini harus diproformasi lagi. Ya, karena cacat hukum, jelat merekayasa putusan MK nomor 90 mengkangkar konstitusi negara, pengkhianatan bagi orang yang merekayasa terbukti bersalah jadi pengkhianat negara Anwar Usman. Dikatakan oleh Kasono, Gibran kalau tidak mau mundur, yang dipaksa diundurkan dan diundurkan saja. NKRI ini punya wapres, Gibran untungnya dan manfaatnya apa? Ijazahnya saja tidak punya. Ya, itu wapresnya termul yang jumlahnya tidak seberapa rakyat yang waras otaknya. Gibran segera dimazlukan. Dikatakan oleh Basuki, harus mundur boneka wapres lahir dari proses tipu-tipu dan inkonstitusional, mundur pelongo-pelongo pembahaya kedaulatan negara. Ya, dikatakan oleh Lilik Musiktum, awal mula kegaduhan dan rusak semua undang-undang MK dari Jokowi dan Parcok, adili Jokowi, maklumkan Gibran. Ya, disampaikan oleh Alto, kalau Joko Widodo dan Gibran tidak diurus kasusnya sampai kelar, lebih baik Indonesia bubar. Tiap-tiap properti kemerdekaan masing-masing. Rakyat dibuat gaduh terus-menerus oleh pemimpin munafik. Dikatakan oleh sarjana muda, ini warning buat rakyat Indonesia. Siapapun alasannya, jangan sampai mendukung keluarga Jokowi, termasuk ketua SPI, Kaisang, apalagi si Gibran jadi wapres yang plonga-plongo. Kita harus waras. Ingat, saya orang Jawa tapi anti dengan keluarga Jokowi. Dikatakan oleh Bang J, seluruh rakyat Indonesia yang sehat jasmani dan rohani sangat setuju bapak moyang dan anaknya dimundurkan. Ya, disampaikan oleh Ijaiji, anak ini nggak punya malu, dihujat seluruh rakyat Indonesia, memang nggak punya ilmu, pelongo-pelongo, wajahnya ngantuan. Ya, dikatakan oleh Bambang Premadi, jika sudah turun baru terkuat, apa niat busuk oligarki menaruh orang kurang cerdas di negara ini?
Ya, ratusan orang-orang pintar S2, S3, profesor, insinyur, doktor, puluhan jenderal bintang kok bisa mengalah dan mau dikalahkan disetir oleh seseorang anak ingusan yang plonga-plongo. Ya, dirusak negara ini oleh bapaknya yang masih serakah dan tak tahu malu, membangun dinasti politik seolah akan hidup 1000 tahun lagi. Pinginnya berkuasa terus dan akal liciknya kebohongan, tipu muslihat dan kebanggaan selembar ijazah palsu, punya 2 gelar insinyur, doktor, haji yang gak takut dosa, gak takut azab, gak takut Allah Sang Maha Agung, arep menang lakon opo mengkome. Ya, dikatakan oleh Jomeno Gongek, negara ini arahnya mau kemana? Gak jelas. Justru sudah ketahuan lebih, negara ini hanya memikirkan satu keluarga saja. Apakah ini negara masih ada hukuman atau tidak? Ya, saya merasa yakin kalau kasus Wapres juga kasus bapaknya, ijazah palsu, tidak selesai sesuai keinginan rakyat, maka saya yakin negara ini tidak akan aman, selalu rusuh dan tidak percaya lagi terhadap pemerintah dan hukum, sehingga bisa terjadi anarkis. Ini menunjukkan penglihatan saya. Ya, disampaikan oleh Malki Rahwan, banyak intuisi yang makan duit Jokowi, bersihkan virus-virus dan parasit-parasit di negeri ini. Insya Allah Indonesia kembali cemerlang. Nah teman-teman, demikian saja review video cuplikan yang sangat menarik yang sudah kita saksikan bersama. Bagaimana pendapat teman-teman tentang cuplikan video ini dan komentar teman-teman yang sudah saya sampaikan? Tulis teman-teman di kolom komentar. Salam NKRI harga mati.